delta X itu B min A dibagi N. Nah, untuk N yang sangat besar sekali, delta X ini kan menuju 0. Nah, kalau untuk delta X menuju 0, delta X itu ya sama dengan dx, gitu ya. Sangat kecil sekali. Anggaplah ini lebarnya, masing-masing ini lebarnya adalah dx. Kita ambil satu ini aja. Ya kemarin jumlah penerimaan ya, saya ingatkan dulu. Jumlah penerimaan integral A sampai B fx dx itu sama dengan jumlahan K dari 1 sampai N F XK bintang. Jadi bintangnya ini boleh di tengah-tengah, boleh di pinggir kiri, boleh pinggir kanan gitu ya. Kalikan delta X. Nah ini kalau kita N-nya menuju tak hingga, limit untuk N menuju tak hingga, jadi gini. Ya. Ini sama dengan ya. Ini integral Riemann yang kemarin seperti ini. Nah ini fx kali delta X itu kan luasan kotak-kotak ini. Ya. Luasan kotak-kotak. Kita ambil satu ini. Nah kalau udah seperti ini, kalau ini lebarnya adalah dx, maka tingginya ini berapa? Tingginya ini adalah y gitu aja. Berarti ini luas kecil ini, luasnya adalah segi 4 kecil ini y kali dx gitu ya. Kalau sebelah kiri ini kita pasang integral, sebelah kanan juga kita pasang integral. Ini dari AB, ini juga dari A sampai B, maka integral dl ya L ya. Jadi integral ini adalah luas di bawah kurva ini. Luas di bawah kurva sampai dengan sumbu X, dari X sama dengan A, X sama dengan B. Seperti ini. Sambil contoh gini. Contoh yang paling sederhana dulu ya. Nah ini kalau kita gambar, dapatkan luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X. Ini. Kemudian sumbu X. Dan X sama dengan 4.
Berarti luasan yang dimaksud yang mana? Adalah ini. Ya, segitiga ini. Ini 4, kalau di sini 4, karena ini Y sama dengan X tadi. Berarti ini tingginya berapa? 4. Luas segitiga seperti ini kalian tanpa integral pun langsung tahu bahwa luasnya sama dengan berapa? Setengah alas kalikan tinggi ya. Temu 8. Nah, kalau dengan menggunakan integral ini tadi gimana? Berarti atau kita cari jalan rumit ya. L sama dengan integral dari A-nya 0 kan ini, di batas kiri, sampai B, Y-nya sama dengan X. Y sama dengan X ini. dx kan gini. Integral X batasnya 0 sampai 4 dimasukkan 4 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Ini ya. Dapatkan luas lingkaran dengan jari-jari R ya, kalian pasti sudah tahu ini. Pi R kuadrat. Kalau diminta gunakan integral, ya lingkarannya kita buat gini aja, lingkaran dengan jari-jari R ya. Karena dengan jari-jari R ke tengah ya. Anggaplah gini aja ya. Karena kita disuruh menghitung luas lingkaran ini jari-jarinya R, berarti ini juga R. Ini persamaan garisnya apa? Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat kan gini. Kita ambil aja yang atas. Kita hitung aja seperempat lingkaran, nanti kita kalikan 4 kan sama aja. Karena ini simetri terhadap sumbu X dan Y. Kita hitung aja luas ini. Berarti ini luas apa yang seperempat lingkaran ini? Dibatasi oleh Y, oleh garis X sama dengan 0, sumbu Y, dan sumbu X. Ya kan? Sehingga menurut rumus tadi, L sama dengan integral dari 0 sampai R, Y
dx. Nah, kan gini. Masih ingat kalau integral ada memuat seperti ini? Memuat seperti ini, substitusi apa? Masih ingat kemarin? Ini kan? Ini. Ya. X-nya ini ya. Untuk X sama dengan 0, maka T-nya berapa? X-nya 0. Udah saya buat gini dulu. X 0, R sin T. Berarti sin T sama dengan 0 juga. T-nya juga 0. Kalau batas nih ya, untuk X sama dengan R, maka masukkan sini. R sama dengan R sin T. Sin T sama dengan 1. T-nya sama dengan pi. Maka integralnya ini menjadi, saya tulis sini aja ya. Ke sini dulu. L sama dengan dari 0 sampai pi per 2 R cos T, ini akar R kuadrat min X kuadrat, tinggal R cos T aja. Dikalikan dx-nya adalah R cos T juga. Berarti ini R kuadrat cos kuadrat dt, kan gini. Ya. Integralnya cos kuadrat bisa dirubah ke bentuk ini. Saya tulis ini aja. Cos 2T sama dengan 2 cos kuadrat T min 1. Jadi cos kuadrat T itu sama dengan cos 2T plus 1 dibagi 2, gini ya. Kita pakai rumus ini. Berarti ini R kuadrat integral 0 sampai pi per 2 cos kuadratnya diganti setengah cos 2T L-nya sama dengan R kuadrat per 2 berapa?
Bisa langsung? Min sin 2T. Kalau nggak bisa langsung ya ini substitusi U ya. Kan bentuk AX plus B itu 2T plus 0 ya. Menjadi integral cos itu sin ya. Iya Pak. Setengah sin 2T gini ya. Oke. Oke ya. Iya Pak. Sambil diteliti nanti kalau salah ngitungnya juga akhirnya salah. Integral 1 ini batasnya 0 sampai masukkan pi per 2 saya langsungkan aja ya sin 0 0 sinus pi 0 ya. Seharusnya pi per 4 ini. Per 4 kok, per 8. Ada yang salah. Karena ini kan seperempat lingkaran ya. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. Dan ini nanti kalau dikalikan 4 harusnya pi r kuadrat. Ini kok pi per 8. Seharusnya ketemunya pi per 4 ini. Maaf Pak, yang itu R kuadrat per 4 itu dari mana ya Pak? Pi kuadrat per 4. R kuadrat per 4. Yang bawah Pak. Oh iya, ini tadi kok per 4 dari mana ya? Ini per 2 ya? Iya Pak. Oke. Nah, ini seperempat lingkaran ini. Ya kan? Berarti luas lingkarannya ya ini kalikan 4 gitu kan? Menjadi PR kuadrat. Ya sebetulnya mencari rumus lingkaran ya dari sini nih. Ketemu PR kuadrat. Cuman kan waktu SD dulu kalian suruh ngafal aja. Lingkaran PR kuadrat. Pi-nya 22 per 7. 22 per 7 itu juga sebetulnya bukan pi juga. Gitu. Makanya dari SD atau di SMP suruh ngafal aja. Nah kalau di SD atau SMP diajari integral kan nggak mungkin ya. Oke, ini intinya adalah ini. Luas yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Dulu ya. Suppose nah sekarang kalau luas di antara dua kurva bagaimana? Antara kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx.
Misal kita berikan fungsi f kontinu dan g kontinu juga pada interval AB. Dengan fx lebih besar gx pada interval AB. Ya. Dapatkan luas daerah L yang dibatasi oleh bagian atas oleh fx, bagian bawah oleh gx. Dan sisi kiri oleh garis x sama dengan A, x sama dengan B. Jadi kalau digambar ya, saya gambar gini aja. Kita punyai fx lebih besar gx. Katakan ini fx, ini gx. Boleh di bawah sumbu x juga boleh. Kemudian garis x sama dengan A, dan x sama dengan B. Berarti luas daerah yang dimaksud itu adalah luas daerah ini. Kan? Kalau luas daerah itu ya cukup aja luas di bawah kurva fx dikurangi luas di bawah kurva gx, kan gitu saja. Ya, benar kan? Ya. Luas di bawah kurva fx tadi apa? Integral a sampai b fx dx atau y dx dikurangi luas di bawah kurva g. Nah, tinggal gini aja kan? Oke. Ya, simple. Lebih simpel lagi kalau ini saya singkat Y1, yang ini saya singkat Y2 menjadi integral A sampai B ini ya. Tapi kalian tak ajari gini aja supaya nanti mengingatnya mudah. Nah, untuk menghitung luas ini kan kita potong segi empat kecil-kecil gitu ya, menurut integral Riemann itu. Misal kita ambil satu aja gini. Kita potong kecil-kecil banyak, kita ambil salah satu ini. Tadi kan lebarnya ini dx ya. Yang akan kita cari kan luasan ini. Ya, luasan ini. Sudah barang tentu ini tingginya adalah Y1. Yang ini tingginya adalah Y2 kan gitu. Berarti luas kecil ini, luas pias kecil ini, kita beri nama luasan kecil DL. Berarti apa? Luasan segi empat merah yang diarsir ini. Apa? Sorry. Y1 dikurangi Y2 kalikan DX kan gitu. Nah, dan ini segi empat merah kecil ini mulai dari kiri A sampai B. Sebelah kiri dipasang integral tinggal L, sebelah kanan pasang integral,
Nah, ini menjadi luasan yang dibatasi oleh dua kurva F dan G, di mana F-nya lebih besar dari G, ya. Dan sama-sama kontinu pada interval AB. Ya. Saya kira dengan ini menjadi simpel ya, ingat-ingat gini aja. Nah, nanti termasuk kasus-kasus gini. Kalau F-nya itu di sini, G-nya itu di sini, ya sama aja. Ini dari A sampai B gitu ya. Ini F atau Y1, ini G atau Y2, sama kita iris kecil-kecil gini. Ini ya. Berarti ini luasnya ini DL sama dengan apa? Tingginya ini kan Y1. Yang ini tingginya Y2, gitu kan, panjangnya. Sehingga luasan segi 4 kecil itu DL sama dengan ya Y1 dikurangi Y2. Kenapa kok tetap Y2? Y2-nya kan negatif ini. Fungsi Gx di bawah sumbu X kan negatif. Nah, pasang integral ya tentunya sama. Ini ya. Ya. Ya, ini penjelasannya sama. Biasanya dalam aplikasi itu ya, dalam penerapan seperti ini, karena menghitung luas kan sudah penerapan ya, bukan integral sebetulnya menghitung luas. Kebetulan cara menghitungnya dapat diselesaikan dengan integral. Kalau sudah berarti aplikasi integral. Kalau sudah aplikasi gini, caranya gini. Nah, pahami dengan baik problemnya. Untuk bisa memahami dengan baik problemnya itu, kita gambar. Langkah 1, buat sketsa. Supaya kita tidak salah apa yang dimaksud. Kemudian, di sembarang titik X, hubungkan Fx dan Gx yang melalui gambar tadi sudah akan kelihatan jelas daerah mana yang dipertanyakan ya, yang disuruh ngitung. Oke. Kemudian gerakan segmen garis dari kiri ke kanan, maksudnya segmen garis itu ya kotak segi 4 kecil tadi, itu digeser mulai dari X sama dengan A sampai X sama dengan B gitu ya. Ya. Geser dari kiri ke kanan. Kita ambil contoh ini. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh ini. Maka cara terbaik untuk memahami itu luasannya yang mana adalah dengan cara digambar sketsanya. Ya.
Misal ini adalah sumbu X, sumbu Y, kemudian Y sama dengan X plus 6, garis lurus berarti itu ya. Ini. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Saya ulang dulu biar. Berarti ini 6, ini 6. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Ini. X kuadrat. X sama dengan 0, seperti sumbu Y. Dan X sama dengan 2. Nah ini 2 di mana kita perlu titik potong ini dulu. Apakah di sebelah kanannya ini 2 itu atau sebelah kirinya ini. Maka perlu informasi titik potong kurva. Supaya gampang nyebut ini Y1, ini Y2 ya. Berarti Y1 sama dengan Y2. Kita dapatkan titik potongnya berapa ini? X kuadrat min 6, berarti min 3 plus 2 ya. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Di sini ini adalah min 2, ini tadi 6 ya. Sini adalah 3. Nah, tadi diminta luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X plus 6, Y kuadrat, X sama dengan 0, sumbu Y, dan X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 itu di sini. Nah, sampai sini saja. Ya. Menurut kamu luasnya yang mana? Jadi bisa kalian bisa salah menginterpretasikan kalau nggak hati-hati ya. Apakah luasnya yang ini, yang hijau, atau yang kok hijau lagi? Nggak bisa ganti merah ya, tapi hijau. Apakah yang kanan atas atau kiri bawah? Kiri bawah, Pak. Kenapa kok kiri bawah? Batasnya 0 sampai 2. Oke, karena di sini ada X sama dengan 0, X sama dengan 2. Ya, berarti yang di sini ini ya. Oke. Ini hati-hati karena ini juga tertutup ya, nanti dikira yang ini bukan. Oke. Ini 2. X sama dengan 2.
Nah, seperti ini ya sudah, ini diiris saja. Jadi DL-nya sama dengan garis ini digeser mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, dari kiri ke kanan. Jadi menjadi integral dari 0 sampai 2, Y1 dikurangi Y2. Ya. Masukkan ke sini berapa ini? 4 bagi 2 tambah 6 min dikurangi. Pak, itu enggak 6x ya, Pak? Kenapa? Integral dari 6 kan 6x harusnya. Oh ya, ini 6x ya. Berarti ini tadi berapa? 12 ya. 12 dikurangi 0 dimasukkan 0 semua ya. Oke. Berapa ini? 14 kurangi 8/3. Contoh kedua. Sketsa daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 6 pada kuadran 1 dan tentukan luas garis tersebut. Ini kan yang tadi ya. Sudah terlanjur saya hapus. X plus 6 dan X kuadrat itu tadi sama min 2, ini 3 ya. Di sini pada kuadran 1 berarti apa? Yang ini saja ya. Ini sama dengan tadi, cuman batasnya 0 sampai 3 sekarang. Temu ini. Oke. Contoh lagi. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh ini dan ini. Ya, kita gambar aja. X sama dengan Y kuadrat berarti apa bentuknya? Parabola dalam Y ya. Sorry.
Kemudian Y sama dengan X min 2, garis lurus, Y sama dengan X kurangi 2, jadi turun ke bawah sejauh 2. Kira-kira ya inilah. Biar nggak salah interpretasi. Ya. Berarti luas daerahnya yang mana? Ini mepet gini ya. Nah, kalau seperti ini kalian ngitung integralnya bagaimana coba? Saya gambar yang agak bagus dulu ya, sini ya. Nah, hitunglah luasan yang dibatasi oleh ini. Berarti kita tahu apa? Perlu tahu apa? Batasnya ini berapa? Ingat, kalau dipotongi dengan segi 4 kecil-kecil, ini. Tapi kalau pada saat di sini sebelah kiri ini, ya, batasnya beda kan? Ya, batas fungsinya yang kotak merah kiri itu dari lengkung ke lengkung bawah ke lengkung atas, yang kotak kanan dari garis lurus bawah ke garis lengkung di atas. Berbeda ya. Sehingga kita perlu tahu informasi di sini ini berapa. Nah, gitu kan? Berarti nanti luasnya adalah yang sini ini adalah L1, yang sini ini adalah L2. Jadi luasnya sama dengan L1 plus L2 kan gitu. Nah, L1 itu nanti dihitung dari lengkung atas. Lengkung atas itu persamaan garis. Kalau kita kembalikan ke Y sama dengan akar X. Sedangkan yang bawah ini adalah Y sama dengan min akar X. Kan gitu. Berarti L1-nya itu, ini perlu titik potong dulu ya. Titik potong 2 kurva. Y sama dengan X min 2 sama dengan, titik potong 2 kurva. Kita di sini punyai
X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y-nya adalah X min 2 kuadrat. Berarti X kuadrat min 4X plus 4 minus X sama dengan 0. Ini ya. Jika ketemunya berapa ini titik potongnya ini? X min 4 kali X plus 1. Ini gini, saya jadikan aja ya. 5X ya. Min 5 itu plus 4 berarti min 4 Min 1. X ya. Jadi di sini ini adalah 1, di sini ini adalah 4 ini ya. Berarti L1-nya itu ya mulai dari integral 0 sampai 1 Y1 min Y2 dx tadi kan gitu. Y1-nya berapa? Bagian atas akar X. Bagian bawah min akar X. Jadi plus ya. X pangkat setengah diintegralkan menjadi pangkat 3/2. Ini ya. Sedangkan L2 integral mulai dari 1 sampai 4 rumusnya tadi gini, Y1 min Y2. Y1-nya sebelah atas berapa? Akar X. Y2-nya bagian bawah apa? Nah, ini. Nah, L2-nya berbeda dengan L1 ya, batas Y1, Y2-nya. Integral akar X menjadi dikurangi ditambah dua 8 dikurangi sorry ini 4 tadi ya, 4 diakarkan ya betul. 16 bagi 2 8 1 masukkan situ baik, saya kira sampai ini dulu aja, ini sudah lewat 5 menit ya. Saya akhiri ya.